Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Kembali lagi pada pertemuan daring hari ini. Di masa pandemi ini semoga kalian tetap sehat dan tetap jaga protokol kesehatan ya. Sebelumnya sudah baca doa kan sebelum memulai pelajaran? Kalau sudah kita lanjut belajar ya. Pastinya setelah kalian mengisi absen, kalian sudah tahu pelajaran hari ini. Kita akan melanjutkan mengenai pelajaran sistem gerak pada manusia. Sebelumnya kita telah mempelajari mengenai struktur dan macam-macam tulang penyusun rangka manusia. Sekarang kita akan mempelajari mengenai struktur dan macam-macam otot pada manusia. Nah, tujuan pembelajaran kali ini, kalian dapat mengidentifikasi struktur otot berdasarkan gambar yang ditampilkan. Kalian dapat membedakan 3 jenis otot melalui berbagai sumber yang relevan. Kalian dapat menjelaskan struktur otot. Kalian dapat mengkonstruksi mekanisme kerja otot melalui percobaan sederhana. Oke, sekarang kita lanjut belajar. Coba kalian pikirkan, apakah tulang-tulang penyusun rangka tubuh manusia dapat digerakkan tanpa adanya bagian yang lainnya? Untuk mengetahuinya, kita simak penjelasan selanjutnya ya. Tanpa otot, tulang, dan sendi yang terdapat di tubuh kita tidak memiliki kekuatan untuk bergerak. Otot adalah penggerak bagian-bagian tubuh sehingga otot disebut sebagai alat gerak aktif. Setiap saat selalu ada gerakan yang terjadi pada tubuh kita. Gerakan tersebut terjadi karena adanya kerja dari otot. Otot adalah jaringan yang dapat berkontraksi menjadi lebih pendek. Proses kontraksi ini mengakibatkan bagian-bagian tubuh kita bergerak. Pada kontraksi ini juga diperlukan adanya energi. Selanjutnya adalah sel otot. Nah, ibu akan menunjukkan gambar sel otot. Sel otot tersusun dari 3 lapisan yaitu endomisium, perimisium, dan epimisium. Endomisium merupakan kumpulan serat-serat otot yang saling berhubungan. Kumpulan dari serat otot yang berdekatan dan berhubungan ini membentuk fasikula. Fasikula berupa seikat otot yang kemudian membentuk suatu kompartemen. Kumpulan kompartemen ini menyusun struktur otot yang disebut perimisium. Beberapa perimisium ini kemudian membentuk suatu ikatan yang kemudian dilapisi oleh epimisium. Epimisium adalah lapisan serat kolagen padat yang mengelilingi otot. Epimisium ini membatasi otot dari jaringan di sekitarnya dan terhubung dengan selaput fasia. Selanjutnya, kita akan mempelajari mengenai mekanisme kerja otot. Diameter otot lengan kita dapat membesar dan mengecil ketika meluruskan atau membengkokkan tangan. Diameter lengan kita membesar karena otot lengan kita dalam keadaan kontraksi. Pada saat melakukan kontraksi, otot akan memadat dan memendek. Sebaliknya, pada saat otot dalam keadaan relaksasi, otot akan memanjang. Otot ada yang bekerja di bawah kesadaran dan juga ada di luar kesadaran. Otot yang bekerja di bawah kesadaran adalah otot yang kerjanya dapat kamu kendalikan. Prinsip kerja otot ini adalah dapat dikendalikan, artinya kita dapat mengendalikan apakah harus menggerakkan atau tidak menggerakkan otot-otot tersebut. Sebagai contohnya, kerja otot-otot pada saat kamu makan, menulis, berlari, serta aktivitas-aktivitas lainnya yang kamu lakukan secara sadar. Otot yang bekerja di luar kesadaran adalah otot yang tidak dapat kamu kendalikan secara sadar. Prinsip kerja otot ini adalah jika tidak dapat dikendalikan, otot-otot tersebut bekerja sepanjang hari, sepanjang hidup di luar kesadaran kamu. Contohnya,
seperti aktivitas jantung untuk selalu memompa darah ke seluruh tubuh. Selanjutnya kita akan membedakan 3 jenis otot. Yang pertama ada otot rangka, yang kedua ada otot polos, dan juga ada otot jantung. Yang pertama adalah otot rangka. Otot rangka adalah otot yang paling banyak terdapat di dalam tubuh. Jika diamati di bawah mikroskop, sel-sel otot rangka terlihat bergaris-garis melintang, sehingga otot ini juga disebut sebagai otot lurik. Otot rangka melekat pada tulang dengan perantaraan tendon. Apa itu tendon? Nah, tendon adalah pita tebal berserabut dan liat yang melekat otot pada tulang. Yang kedua adalah otot polos. Nah, otot polos ini terdapat pada dinding lambung usus halus, rahim, kantung empedu, dan pembuluh darah. Otot polos berkontraksi dengan berelaksasi dengan lambat. Otot ini berbentuk gelendong serta memiliki sebuah inti pada tiap selnya. Berdasarkan cara kerjanya, otot polos tergolong dalam otot tak sadar. Yang ketiga adalah otot jantung. Nah, otot jantung ini hanya ditemukan di jantung. Otot jantung mempunyai garis-garis seperti otot rangka. Sebaliknya, cara kerja otot jantung mirip otot polos karena tergolong otot tidak sadar. Nah, berdasarkan penjelasan yang telah Ibu sampaikan, dapat disimpulkan dari pertemuan hari ini yaitu setiap sel otot tersusun atas 3 lapisan, yaitu endomisium, perimisium, dan epimisium. Pada saat otot melakukan kontraksi, otot akan memendek. Namun pada saat otot dalam keadaan relaksasi, otot akan memanjang. Otot juga terdiri dari 3 jenis, yaitu otot rangka, otot polos, dan otot jantung. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai mekanisme otot, silakan kalian melakukan suatu percobaan dengan alat dan bahan yaitu cutter, pensil, gunting, styrofoam, karet, balon, pensil, dan juga paku. Nah, prosedurnya berada pada LKS yang akan Ibu berikan pada saat setelah pertemuan kali ini. Ibu akan membagikannya melalui Google Classroom. Dan juga silahkan lengkapi tabel dan pertanyaannya. Kita akan membahasnya pada pertemuan minggu depan. Selain itu, pertemuan minggu depan kita akan mempelajari mengenai gangguan sistem gerak dan cara mengatasinya. Masih pada materi sistem gerak pada manusia. Untuk evaluasi pertemuan hari ini, silakan mengerjakan formulir pada Google Classroom yang akan Ibu kirimkan nanti setelah pembelajaran. Silakan mengerjakan semampu kalian dan sebisa kalian. Baik, apabila jika ada yang ingin ditanyakan, kalian dapat menuliskannya pada kolom komentar pada Google Classroom ataupun pada via WhatsApp kepada Ibu. Baik, sebelum menutup pembelajaran, kita berdoa masing-masing. Semoga ilmu yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat untuk kedepannya. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pertemuan selanjutnya.